Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emira Kirana Putri Arzani dari kelas G. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan resum dari jurnal Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa yang disusun oleh Bu Hari Hamzah, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ternate. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah negara. Falsafah sendiri merupakan suatu pemikiran yang dalam mengenai sesuatu atau dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran untuk dijadikan sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat mempunyai fungsi pengendalian dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila sebagai filsafat ini berarti wawasan dan nilai yang terkandung secara kultural telah tertanam dalam diri serta kepribadian yang menggambarkan kebiasaan, perilaku, dan kegiatan masyarakat Indonesia. Pancasila ini merupakan suatu dasar nilai dan norma untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara ini, dan juga sebagai sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional isinya mengatur negara kita. Selanjutnya, jika semua bangsa warga negara dapat memahaminya sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak akan mengalami kadaluarsa ideologis. Pancasila sebagai filsafah menjadi moral kehidupan bangsa dalam artian menuntut penyelenggara negara untuk saling menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral. 5 sila Pancasila ini memberikan makna di kehidupan dan menjadi tujuan hidup bangsa. Falsafah ini berarti pandangan hidup. Jadi pandangan hidup ini, bangsa Indonesia akan mengetahui arah mana yang ingin mereka capai dan memiliki pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah demokrasi bangsa. Faktor partisipasi politik dari masyarakat berperan sangat penting, karena politik sosial sangat berjasa dalam membangun bangsa dan membebaskan bangsa dari penjajahan dan kolonialisme bangsa Eropa. Politik sosial menyadarkan semua warga negara dalam membangun kehidupan Pancasila melalui beberapa pandangan. Pancasila sebagai falsafah mengandung pandangan, pemikiran, dan nilai yang dapat menjadi substansi dan isi pembukaan ideologi Pancasila. Warga negara yang mandiri melakukan partisipasi politik merupakan bentuk perwujudan kedaulatan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Hal ini merupakan bagian yang paling penting dari bangsa. Partisipasi politik ini pun merupakan suatu manifestasi kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi substansial yang merupakan bagian terpenting dari bangsa itu sendiri. Demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dalam kebebasan berkehendak, berpendapat, dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntutan politik. Kemerdekaan dan kebebasan yang konstitusional, demokrasi pada era reformasi merupakan partisipasi masyarakat yang secara menyeluruh menyatupadukan suara dengan realitas sosial bagi keterbelakangan pemaknaan politik dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai aspirasi rakyat sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, yaitu menemukan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan negara wajib menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Nilai, norma, dan moral merupakan konsep-konsep yang saling berkaitan. Hubungan ketiganya sangat memberikan suatu pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika dalam Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita, baik ketentuan maupun penegakan dan pelaksanaannya harus beroperasional dari nilai Pancasila. Pelaksanaan hukum harus ditunjukkan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam realitas kehidupan kita. Penegakan hukum dilandasi dan sekaligus ditunjukkan untuk memperkokoh persatuan. Penegakan hukum juga untuk mewujudkan hukum nasional untuk mengatasi segala paham
hukum golongan yang berlaku bagi segenap bangsa. Telah menjadi tugas kita untuk mengupayakan penegakan hukum dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaannya agar dapat mewujudkan nilai-nilai moral. Penegakan hukum ditunjukkan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar etika dalam berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalankan tugas tidak lepas dari norma etika. Yang dimaksud dengan norma etika yakni etika kehidupan berbangsa yang merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal, serta nilai budaya yang terjamin sebagai acuan dalam berpikir dan berbangsa. Berbicara tentang etika politik dalam kehidupan bernegara kita, nampaknya lebih banyak pengaruh subjektif. Banyak politisi melihat dan mencari kesalahan kelompok politik pihak lain. Mereka lupa apakah etika tersebut telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan bernegara sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak-hak politiknya untuk melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan berpolitik. Maka dengan demikian, etika politik mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada warga negara. Salah satu fungsi etika politik dalam masyarakat yakni menyediakan ruang informasi kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk mempertanyakan dan bertanggung jawab secara rutin. Etika politik membantu agar pembahasan masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik juga dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif. Yang terakhir, Pancasila dan UUD 1945 adalah suatu kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara menurut Soehadi tahun 1998. Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sekaligus sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Selain itu, UUD 1945 haruslah dipahami agar tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dalam UUD 1945 terdapat pokok pikiran bangsa Indonesia, begitu juga pada Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia, memiliki maksud yang sama dan keinginan leluhur yang sama. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.